Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Taifur dari program studi pendidikan agama Islam. Saya akan menjelaskan sebuah buku tentang pengantar studi Islam. Baik, kita masuk bab yang ketiga, yaitu sumber pokok ajaran pokok Islam, yakni Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Pada bab yang ketiga ini ada 3 poin pembahasan. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u qira'atan, atau Quran, yang berarti mengumpulkan, al-jama', dan menghimpun, ad-dalmu. Al-Quran atau Quran, Al-Quran atau Quran adalah sebuah kitab suci ulama dalam agama Islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan. Yang mana umat muslim percaya kalau kitab ini diturunkan oleh Tuhan, yakni Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi menjadi beberapa ayat. Umat muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan. Saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632, umat muslim menghormati Al-Quran sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu tanda dari kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci wahyu yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad. Kata Al-Quran disebutkan sebanyak 70 kali dalam Al-Quran itu sendiri. Pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran. Pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran antara lain, yang pertama adalah Tauhid. Tauhid yaitu kepercayaan keesaan Allah dan semua kepercayaan. Tauhid yaitu kepercayaan keesaan Allah dan semua kepercayaan yang berhubungan dengannya. Dan yang kedua adalah ibadah, yaitu semua bentuk perbuatan sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran Tauhid. Dan yang ketiga adalah janji dan ancaman, yaitu janji pahala bagi orang yang percaya dan mau mengamalkan isi Al-Quran, dan janji ancaman dosa bagi orang yang mengingkarinya. Tiga komponen dasar hukum dalam Al-Quran. Yang pertama, hukum istiqodiyah. Hukum i'tiqadiyah, yakni hukum yang mengatur hubungan rohaniyah manusia dengan Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah ataupun keimanan. Dan yang kedua adalah hukum amaliyah, yaitu hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah hukum hulukiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan. Sedangkan khusus hukum syara dibagi menjadi 2, yaitu hukum ibadah dan juga hukum muamalat. Hukum ibadah itu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, misalnya seperti contoh sholat, puasa, dan lain sebagainya, itu hukum ibadah. Dan yang kedua adalah hukum muamalat, yaitu hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia dan juga sekitarnya, termasuk ke dalam hukum muamalat
adalah hukum pernikahan, hukum ahli waris, hukum pidana, dan juga lain sebagainya. Dan yang kedua, pembahasan yang kedua tentang hadis. Hadis atau sunnah menurut syara adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, baik perbuatan, perkataan, dan juga ucapannya. Baik perbuatan, perkataan, dan penetapan pengakuan. Sunnah berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran yang kurang jelas, atau sebagai penentu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran, sunnah Rasul, dan juga ijtihad. Ada sunnah Rasul adalah pegangan kebenaran, dan yang ketiga berpegang pada sunnah dan khulafaur rasyidin. Al-Quran, sunnah Rasul, dan ijtihad. Ada hadis yang berbunyi, bagaimana engkau dapat memutuskan jika kepadamu diserahkan urusan peradilan? Ia, yakni sahabat Mu'az, menjawab, saya akan memutuskannya dengan kitabullah. Bertanya lagi Nabi SAW, jika tidak engkau jumpai dalam kitabullah? Lalu Mu'az menjawab, dengan sunnah Rasulullah SAW. Lalu Nabi bertanya kembali, apabila engkau tidak dapat menemukan dalam sunnatullah, dalam hadis maksudnya, Mu'az menjawab, saya akan melakukan ijtihad birra'yi. Berkatalah Mu'az, maka Nabi menepuk dada Mu'az dan bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sebagaimana Rasulullah telah meridhoinya. Dan yang kedua, sunnah Rasul adalah pegangan kebenaran. Aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang karenanya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama, selama kalian berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah dan juga sunnatku, kata Nabi. Itu adalah hadis. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya sunnah Rasul sebagai pegangan agar manusia tidak tersesat. Tentu saja hal ini dikarenakan Rasul sebagai penyampai risalah Islam dan juga penyampai wahyu. Dan yang ketiga adalah berpegang pada sunnah Rasul dan juga khulafaur rasyidin. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan kepada sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Hadis yang diriwayatkan oleh Daud. Berpegang pada sunnah Rasul juga pada sunnah khulafaur rasyidin adalah sebagai sumber ajaran Islam yang diperintahkan oleh Rasulullah. Akan tetapi tentu saja khulafaur rasyidin yang dimaksud di sini adalah mereka pemimpin yang memang benar-benar berpegang teguh pada ajaran Nabi, yakni berpegang teguh pada Islam. Sunnah dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah, dan juga hamiyah. Yang ketiga adalah ijtihad. Macam yang dikenal oleh syariat. Pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihada yang berarti mencurahkan tenaga dan juga pikiran. Yang berarti mencurahkan tenaga dan juga pikiran atau bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan ijtihad sendiri berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dan dalil-dalil syara', yaitu Al-Quran dan hadis. Macam yang dikenal oleh syariat.
macam-macam ijtihad yang dikenal oleh syariat. Yang pertama ada ijma, yang kedua ada qiyas. Ijma yaitu menurut bahasa berarti sepakat, setuju ataupun sependapat. Yang kedua adalah qiyas, yang berarti mengukur sesuatu dengan yang lain atau bisa dikatakan menyamakan. Yang ketiga istihsan, yaitu suatu proses perpindahan dari suatu qiyas kepada qiyas yang lainnya yang lebih kuat, yakni nantinya akan dipilih yang lebih kuat. Yang keempat ada maslahah musolat mursalah, yaitu menurut bahasa berarti kesejahteraan umum. Dan yang kelima sudud dariyah, yaitu menutup jalan. Sedangkan menurut istilah adalah tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh ataupun haram demi kepentingan umat. Yang keenam adalah istishab, yaitu melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan di masa lalu. Yang ketujuh ada urf. Yaitu berupa perbuatan yang dilakukan terus menerus ataupun adat. Urf itu lebih kepadanya adat. Terima kasih. Mungkin pembahasan bab yang ketiga semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.